Halo coy, balik lagi di sini bersama Kamar Stories. Di video kali ini gue ingin memberikan tips and trick buat kalian cara setting awal sebelum kita memulai mengcoding coy, atau kita ingin membuat website. Jadi di video kali ini buat kalian yang ingin belajar codingan ataupun yang ingin menjadi seorang programmer, kalian bisa simak video ini sampai habis dan jangan di skip ya coy. Dan gue mau ingatkan kepada kalian, gue bukan seorang programmer yang handal, programmer yang sudah bikin aplikasi terus sukses gitu ya, belum ya, mudah-mudahan sih itu gue juga pengen. Tapi di video kali ini intinya kita ingin belajar bareng ya coy ya. Jadi misalkan gue salah di video ini, kalian bisa komen di bawah, nanti kita koreksi bareng-bareng coy. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat buat sesama. Jadi gue ingin membagikan ilmu yang sudah gue pelajari ini. Jadi di video ini kita ingin belajar bener-bener dari nol gitu ya, bener-bener kita dari bawah banget gitu ya, sebelum kita bener-bener bisa membuat website gitu ya kan. Jadi kalian harus simak video ini, komen gitu kalau misalkan ada yang kalian kurang pahami, insya Allah nanti gua akan bantu jawab. Dan jangan lupa kalian like video ini, kalian subscribe video ini ya kan. Kalau bisa kalian share ya, kalian share lah. Oke, jadi nggak perlu berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan videonya. Yang pertama, kalian buka dulu text editor kalian. Di sini gue pakai Visual Studio Code. Kita buka ya. Selanjutnya di sini kalau udah kebuka, sebelum kita ngoding, gue ingin memberitahukan kepada kalian dulu nih, kita harus menginstal beberapa extension. Kalau nggak salah ada 5 extension yang kalian harus install, supaya nanti saat kalian ngoding itu akan mempermudah codingan kalian dan akan membuat codingan kalian tuh lebih maksimal. Jadi langsung aja ya, kalau kita buka di sini kita ke pilih yang extension ini. Di sini sudah ada 5 extensionnya yang udah gua install. Yang pertama ada auto rename, bracket, live server, emmet dan juga prettier. Kalian install aja di Visual Studio Code kalian. Di sini kalian ketikkan saja auto rename, kalian samain sama yang gua install ini ya coy ya, sampai dengan ke 5 extension ini. Sesudah kalian install ke 5 extension ini ya coy ya, kita langsung aja coy mulai ngoding ya. Kita kesini, kita bikin dulu nih folder. Sini hilang aja, kita bikin folder dulu ya pertama-tama ya. Kita bikinnya di desktop aja. Di sini view, kita namain di sini project. Lu enter ya coy. Setelah kita udah bikin, kita open folder aja nih coy nih. Lalu kita taruh tadi di desktop, pilih. Oke, yes, trust. Nah ini foldernya udah kita buka ya coy ya. Nah gua akan menjelaskan nih dari kelima extension ini. Yang pertama ada auto rename tag ya coy. Auto rename tag, bracket pair, live server. Gua pertama akan menjelaskan auto rename tag ini dulu ya. Pertama kita bikin dulu nih. Kita udah bikin foldernya, lalu kita bikin filenya coy. Di sini kita bikin 3 file. Yang pertama ada file index.html. Selanjutnya ada script.js. Yang terakhir ada style.css. Nah setelah kita udah bikin ketiga file ini, kalian harus mengerti dulu nih ketiga file ini tuh apa gitu. Gua analogikan ya biar lebih gampang. Jadi ketiga file ini bisa kita analogikan seperti manusia coy ya, manusia ya. Indeks ini kita analogikan seperti kerangka manusia, yaitu tulang belulangnya manusia. Yang script.js ini adalah otak dari manusia, jadi inti dari manusia yang memerintah anggota tubuh manusia. Dan yang style ini adalah untuk tampilan dari manusia tersebut, seperti warna kulit, rambut, bentuk hidung dan segala macam, untuk memperindah manusia tersebut coy. Jadi kalian kalau udah paham itu semua, saat kalian ngoding dan kalian ingin menambahkan codingan atau kode, misalkan kode perintah nih ya, kalian tahu nih naruhnya harus di script.js. Dan untuk nambahin tampilan, kalian harus ke style.js. Saat kalian sudah membuat keduanya, kalian panggil lagi di index. Nanti dia akan menampilkan hasil dari codingan kedua file tersebut coy. Di sini kita nggak menggunakan exam server, jadi kita tidak perlu menaruh folder kita ini di dalam htdocs coy. Nah seperti itu. Kita balik lagi ke extension auto rename tag ini. Jadi fungsinya gimana? Jadi misalkan ya, kita buat dulu di sini HTML misalkan.
HTML. HTML kan 2 nih coy. Nah, kita kan bikin 2 HTML nih. Ini dua nama yang sama. Saat kita ubah satu nama yang atas kita hapus, otomatis dia yang bawah kerubah coy. Itu adalah fungsi dari emmet. Begitupun misalkan kita bikin head. Nah kan, kita ubah lagi misalkan hapus, dia satunya akan kehapus. Itu adalah fungsi dari extension emmet coy. Dan yang maksudnya ya, extension auto rename tag. Dan yang selanjutnya adalah kita ingin membuat fungsi dari emmet ini coy. Emmet fungsinya gimana? Misalkan kan kalian membuat sebuah program, otomatis pasti kalian nulisnya seperti bikin dulu kurung siku, lalu doctype, lalu bikin lagi misalkan HTML, lang misalkan seperti itulah, kang jadinya salah tuh, lang misalkan seperti itu ya coy ya. Itu akan membuang-buang waktu. Karena kalian sudah menginstal extension emmet, kalian cukup aja ketik tanda seru seperti ini, lalu kalian enter. Dia otomatis akan mengetikkan secara otomatis coy, seperti itu coy. Nah ini untuk titelnya kita ubah dulu aja ya. Kita ubah menjadi Kamar Stories ya, sesuai dengan nama YouTube ini. Lalu kita save. Untuk melihat hasil ini gimana? Untuk melihat hasil ini kita bisa buka file index HTML ini yang ada di folder project coy. Caranya kita buka dulu nih. Klik aja 2 kali coy. Dia otomatis akan kebukanya, udah berhasil nih, udah kerubah nih untuk titelnya ya. Kita silang, kita minimize aja. Oke. Selanjutnya kita ingin menjelaskan extension dari live server ya coy, live server ini. Jadi live server itu sangat berguna, semuanya extension berguna, tapi menurut gua live server itu sangat berguna coy. Contoh misalkan kalian ingin membuat sebuah codingan nih, kalian ingin menambahkan lagi misalkan di body ya. Di body kalian ingin tambahkan lagi judulnya, misalkan kita pakai H2. Kita bikin di sini hore misalkan. Kita save nih. Kita nggak perlu lagi nih ngelihat lagi nih, misalkan di ini kita nggak perlu lagi refresh, kan biasa kita habis bikin kita refresh ya, kita refresh terus kita ngoding, kita bikin lagi nih misalnya H2, karena kita udah pakai emmet ya, kita ketikkan aja H2, nggak usah kurung siku kurung tutup kurung buka ya, enter, kita bikin lagi hello misalkan, kita save nih, terus kita refresh lagi, nggak perlu coy, karena kita udah pakai live server. Kita kalian lihat nih ya, ini yang menggunakan manual. Untuk alamat website seperti ini ya, kita silang bread, lalu kita aktifin nih extension live with servernya. Kalian klik kanan aja coy, lalu kalian pilih yang open with live server ini, otomatis dia kebuka. Nah untuk alamat website dia otomatis kayak pakai IP address gitu ya coy ya, beda ya. Setelah itu kalian ininya bikin 2 layout aja nih. 2 layout nih kalian tarik ke sini, kalian pilih lagi. Nah ini kalian udah lebih gampang gitu untuk ngoding. Jadi kalian bisa memonitoring hasil kerja kalian secara langsung gitu. Misalkan kalian mau menambahkan lagi nih H2 apa misalkan baru, tinggal CTRL-S save, dia otomatis akan berubah coy. Jadi kalian nggak perlu lagi refresh, bikin nggak perlu coy. Seperti itu. Kalian mau hapus misalkan, kalian save, otomatis kehapus kayak gitu. Dan selanjutnya untuk extension Prettier ini coy. Prettier ini juga sangat berguna buat kita yang teledor gitu. Dan untuk cara penginstalan itu agak sedikit berbeda dari extension yang lainnya. Jadi kalau kalian udah install melalui VS Code ini, kalian buka lagi nih, manage, setting, kalian search di sini. Untuk format dulu ya, format save on ini kalian centang, dan selanjutnya kalian pilih default formatter ini. Kan kalau belumnya itu non ya, kalau kalian belum ubah itu non ya, lalu kalian pilih ke Prettier karena kalian pakai Prettier ya. Setelah itu udah nih, kalian silang aja. Dan pengaplikasiin extensionnya itu gimana? Misalkan gini, kalian udah ngetik nih, terus ke tab nih kayak gini, ke tab ini jadi nggak rapi nih, nggak rapi. Kalian ketikkan aja CTRL-S, bam, dia otomatis akan memperbaiki sendiri. Jadi kalian nggak perlu repot-repot. Kayak misalkan kayak gini, hapus kayak gini nggak perlu, kalian tinggal CTRL-S aja, otomatis akan merapikan sendiri. Itu adalah extension dari Prettier coy. Dan di sini gue ingin menambahkan sedikit ya coy ya.
kita ingin merapikan tata letak sebuah website nih, udah nanggung nih, kita udah bikin tulisan seperti ini ya. Untuk ininya hapus dulu, kita pilihnya ini H1 aja ya coy, H1. Kita namanya project awal, kita save. Nah dia berubah nih, OL-nya agak besar. Nah ini berubah nih coy, udah kan, langsung berubah. Nah setelah itu gua ingin mengubah nih dari style font ini, gua mau rubah nih, kayaknya agak terlalu biasa gitu kan. Caranya kita bikin dulu nih pemanggilan link nih di codingan kita ini. Link, cukup kalian ketikkan link aja, kalian enter, udah otomatis seperti ini. Kalian panggil, karena untuk merubah style ini itu adalah di style CSS coy. Kalian panggil aja dulu di haremnya style. Oke, ini agak salah ya. Style ini kalau kalian agak ribet ini bisa kalian hide dulu untuk sidebar ini. Hide sidebar, dan ini juga bisa kalian hide dulu activity bar. Oke, kalian bisa geser ke sini lah, boleh. Oke. Lalu kalian style.css, kalian save. Nah ini belum berubah nih, karena kita belum taruh lagi linknya, belum kita panggil lagi dari browser. Setelah sudah kerubah kayak gini, ini ininya untuk scriptnya belum kepanggil. Source, kita panggil ini adalah otaknya nih, otaknya buat nanti kita rubah nih, yaitu script.js coy. Script.js. Nah begini coy, kalian save lagi. Oke nih udah berhasil ya untuk langkah pertama. Langkah kedua, kita ingin merubah ya font style ini. Kalian buka browser kalian ya, buka Google Chrome lah gue ya, kalian mau terserah mau buka. Lalu kalian ketikkan aja di sini font awesome, kalian enter aja, buka coy. Lalu kalian pilih nih yang fontawesome.com ini ya. Nah ini udah sedikit kebuka ya coy ya. Internet gue lagi lemot nih, gue nggak tahu kenapa. Dan ini bukan hanya ada font aja coy, di sini juga ada icon-icon buat nambahin website kalian agar lebih berwarna gitu. Nah lihat banyak kan. Nah kalau kalian mau pakai ini, kalian harus bikin dulu akunnya. Di sini juga ada yang bayar dan juga ada yang gratis. Kalau misalkan kita kan di sini hanya butuh fontnya aja ya coy ya, kita pakai website yang lain ya coy. Tapi kalau kalian mau pakai atau cari template-template lain, di sini juga bisa. Dan website kedua itu untuk font, kita bisa pakai font Google. Lalu kalian pilih yang fontgoogle.com ini ya coy. Nah ini ada beberapa pilihan coy, banyak juga ini pilihan fontnya. Ada Roboto, dan Roboto dia mempunyai 12 style. Ada Noto, banyak coy di sini. Ada Roboto serif. Nah kalian bisa pilih aja nih, kalian mau pakai tulisan yang mana biar lebih estetik gitu ya kan, tulisan di website kalian. Banyak, karena gue mau pakai yang mana coy, yang ini nih, gue mau pakai yang Josephine Sans. Kita klik nih, nah kayak gini nih contoh tulisannya coy. Nah kalian mau pakai yang mana, mau pakai yang agak tebel, yang tebel banget bisa. Dan cara makainya ke website kalian gampang coy, kalian klik aja nih yang sebelah kanan ini, select the style. Kalian mau pilih dulu nih, gue mau pakai yang ini deh, ya ini deh, pilih yang select the style. Lalu di sebelah kanan ini ada dua pilihannya coy ya, ada link sama import. Kalau kalian pakai link, jadi kalian kopas semua ini, kalian copy lalu paste, sama halnya seperti dengan link rel ini coy. Tapi karena kita mau import langsung ke style CSS, karena ini adalah tampilan ya, jadi kita import aja. Kita importnya dari yang mulai ini, kita copy, nggak perlu dari yang atas, kita copy-nya dari import sampai sini, lalu kita copy ya coy ya. Setelah itu kita buka nih, kembali script kita taruh di style CSS. Ingat ya, taruhnya di style CSS. Lalu kalian pastean aja di sini, paste. Oke, lalu kita save. Bam. Kok nggak berubah bang? Nggak berubah, mana sama aja? Belum coy, belum. Setelah kita udah bikin ya kan, style di sini udah bikin, dan di sini udah kita bikin.
Kita tambahkan sedikit di sini. Kita tambahkan, kita enter dulu di sini ya, bodinya kita. Nah, kita balik dulu nih ke Google tadi. Kalian ingetin nih untuk CSS rules-nya, untuk font family-nya kalian samain aja untuk nanti di body. Nah, kalian boleh copy aja di sini. Setelah itu kalian balik lagi di body, di sini kalian pilih di sini paste aja. Kalian save. Otomatis berubah coy tulisannya. Yoi mantul coy. Nah, seperti itu coy untuk merubah tulisan. Oke, jadi selanjutnya gue ingin membuat tulisan ini coy. Tulisan ini tuh ada di tengah ya kan, ada di tengah nih, nggak mau di pinggir nih. Gampang coy, gampang. Kita pertama di sini kita enter. Sini kita pertama ya, kita bikin ini dulu coy. Kita bikin box sizing, lalu kita pilih border box, kita save. Nah, fungsi ini apa sih? Jadi ini adalah untuk memetakan semua elemen yang ada di dalam website coy. Jadi karena ini kita bikinnya hanya testing, jadi kita kan cuma satu nih ya. Kalau banyak dia box ini nanti akan tertata coy. Jadi elemen itu nggak bisa, kalau kalian ada yang error atau yang ganggu, jadi elemen itu udah kayak ibaratkan udah dilindungi lah, seperti itu coy untuk box sizing itu. Selanjutnya kita ingin nambahkan dulu nih tulisannya ya. Kalian tambahkan di sini di body, kita pilih yang H2, hello, kita save. Otomatis nambah coy. Kita tambah lagi di sini hello kawan, misalkan kita save. Nah, ini udah 3 nih. Selanjutnya kita balik lagi ke style CSS nih. Kalau misalkan untuk tampilan kita mainnya di style CSS coy. Selanjutnya di sini kita ingin ini kan agak terlalu mepet nih. Kita mau agak ke kanan dikit. Marginnya kita ubah nih coy. Marginnya kita pilih 0 aja. 0, save. Agak lebih mepet maksudnya coy. Marginnya agak lebih mepet kan, tadi kan awal dia kita save dia agak lebih ke kanan. Nah, kalau pakai margin dia otomatis akan mepet 0 karena kita pakainya 0. Kita save. Oke, ini agak mepet nih. Selanjutnya kita mau bikin tulisannya ini fleksibel nih, yang kedua ini ya. Tulisan ini fleksibel, kita adain di atas. Jadi kita tujuannya mau membuat tulisan ini ke tengah, tapi dengan cara step by stepnya coy. Ya, ingat codingan itu ibaratkan kita itu saling bahu membahu. Jadi kalau ingin membuat tulisannya ke tengah tuh nggak langsung kita bikin satu kode kayak misalkan center, align item ataupun justify content langsung ke tengah, enggak. Jadi harus ada align, harus ada justify. Semua itu kayak ada berhubung gitu coy, seperti itu. Jadi nggak bisa hanya satu codingan aja, seperti itu coy. Dan margin selanjutnya kita membuat dua tulisan ini agak ke tengah ya, yaitu kita pakainya display coy, display flex, lalu kita save. Nah, ini udah agak ke tengah nih coy. Nah, selanjutnya karena di sini kita pakai flex, kita langsung ke flex direction. Flex direction di sini kita pakai kolom. Fungsi dari kolom ini apa? Untuk membuat tulisan ketiga tulisan ini dia berurut ke bawah, karena flex direction itu ada seperti kayak row ya kan. Misalkan kalau row itu bentuknya sama, dia ke samping. Kalau kolom itu dia horizontal ya. Kalau ke bawah itu apa? Horizontal ya. Oke, langsung aja kita save. Bam. Sama kan coy? Sama. Oke, ini belum selesai. Selanjutnya ini tulisannya mau gua ketengahin ya. Sini kita pilih ketengahin, itu kita pakainya align coy. Align item, kita pilihnya center, kita save. Oke, ini udah ke tengah nih. Terus kita mau tambahin apa lagi coy? Misalnya coy, tulisan ini agak ke bawah ya. Agak ke bawah dia biasanya kalau ke bawah, ke tengah nih, ke tengah pakainya justify content. Di sini pakainya center coy. Save. Ini belum ke tengah ya. Kita hide. Kita pakainya 100 FH. Kita save. Oke coy, di sini udah ke tengah. Nah, ini gue ngejelaskin dulu nih satu persatu ya, buat kalian. Font family itu adalah tadi ya, font yang sudah kita tulis. Margin itu adalah tadi untuk biar tulisannya awal ya. Ini awal karena kan gue bilang ini kita step by stepnya ya.
margin itu untuk biar rapih, tadi kan agak biar mepet gitu. Display itu flex itu ada biar lebih fleksibel, tadinya ini di bawah tengah kayak gini, jadi lebih untuk ke tengah gitu coy. Dan flag direction itu kolom, kita pilih kolom itu untuk tulisannya itu ke bawah coy, dan untuk memberikan jarak seperti ini coy. Nah kalau misalkan kita pilih row, dia otomatis seperti ini coy. Nah ya kan. Dan kalian bilang, misalkan kalian mikir ya, kalau misalkan bentar, di sini kita pilih kolom dulu, kita ganti awal dulu ya. Save. Kalian bilang kan, kenapa kalau udah ada flex direction, kenapa harus ada align center? Hapus aja salah satunya. Oke, misal kita hapus salah satu ini coy, kita save. Nah dia beda, dia nggak akan sama, karena ibaratkan codingan itu saling bahu membahu coy. Ibaratkan kita bikin satu lagi itu agar lebih kuat coy. Jadi nah misalkan kita ulang nih ya, kita hapus yang align center ini ya, kita hapus, kita save. Beda coy, dia nggak ke tengah. Kalian harus pahami dulu codingan kalian itu apa gitu. Misalnya center, align item itu apa, flex direction itu apa. Jadi kalian harus tahu dulu, bisa kalian gunakan. Justif content ini kita hapus, kita save. Nah beda ya kan. Kalian jadi harus mengerti dulu codingan kalian. Terus kalian harus pahami dulu lah, minimal nggak usah kalian apalin lah, minimal kalian harus ngerti gitu mana yang harus kalian pakai gitu. Seperti itu ya coy. Dan selanjutnya di sini kita pakai overflow. Pakainya overflow itu hidden lah. Save. Fungsi overflow itu apa? Nah fungsi overflow itu coy, di sini gue sudah ada contohnya ya di depan kalian ya kan. Ada overflow visible, ada overflow hidden, ada overflow scroll, dan overflow auto. Kita akan menjelaskan dulu overflow yang visible. Kalian bisa lihat kotak hijau yang sebelah kiri ini, ada beberapa tulisan. Kalau misalkan kita bikin overflow-nya menjadi visible, kita namain kotak ini adalah pattern ya, pattern lah, pokoknya pattern lah kalau nggak salah ya namanya. Jadi kotak hijau ini adalah batas coy, batas saat kita membuat sebuah contoh lah kayak cerita pendek ataupun sebuah website. Terus ukurannya cuma segini patternnya. Nah tapi kita milih overflow-nya visible. Jadi yang ada di luar kotak hijau ini dia otomatis akan kelihatan, tetap akan kelihatan karena kita pilihnya visible. Walaupun kita udah batasin tapi yang bawahnya tetap kelihatan, jadi kurang rapih coy, menurut gua ya. Dan overflow hidden ini yang kita pilih, dia hanya menampilkan tulisan yang ada di kotak patternnya ini coy. Jadi yang di bawah ini nggak mungkin kelihatan seperti itu. Dan overflow scroll ini berguna untuk tulisan yang banyak coy. Jadi ini bisa kalian pakai misalkan bisa di scroll tulisan kalian ataupun cerita kalian. Ini bedanya scroll sama auto itu apa? Kalau scroll itu bisa kalian geser ke horizontal maupun vertikal, jadi atas, bawah, kiri, kanan. Tapi kalau untuk auto itu dia hanya bisa atas bawah aja coy. Itu adalah penjelasan dari overflow. Kita balik ke scriptnya lagi. Nah kita udah balik ke scriptnya lagi. Contoh, kita beri contoh ya coy, karena di sini tulisan kita sedikit gitu ya, kita nggak mungkin pakai yang visible. Walaupun kita pakai yang visible, dia otomatis akan sama coy, karena tulisan kita cuma 3 biji, nggak melebihi dari batas pattern ini. Selanjutnya kita pakai yang scroll, kita save. Nah ini ada tombol scroll coy. Nah ini tulisan kita karena dikit, dan kita bisa ini kiri kanan juga. Nah untuk yang auto itu hanya bawah aja coy. Nah seperti itu coy. Jadi kita pilih yang hidden aja. Lagian mau kita hidden di sini juga kita tulisannya dikit ya coy ya. Hapus aja ini 2. Lalu kita save. Nah seperti itu coy. Dan script JS masih kosong karena kita belum ada perintah apa-apa di website ini. Ya jadi begitu coy kira-kira untuk video ini, pembahasan ini mengenai settingan awal dan penjelasan beberapa extension, langkah awal sebelum kalian mulai mengoding gitu, beberapa perkenalan gitu ya. Jadi di video ini gue nggak bermaksud menggurui kalian, di sini gue juga nggak bermaksud biar terlihat hebat ataupun terlihat keren. Gue hanya membagikan ilmu yang sudah gue pelajari aja buat kalian, kita sama-sama belajar bareng. Jadi misalkan kalau gue salah, kalian bisa komen aja di video ini, bisa kalian berikan masukan. Gue sangat berterima kasih banget buat kalian kalau kayak gitu.
Oke, jadi kira-kira segitu aja dulu video kali ini ya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, kalian boleh like, yang belum subscribe boleh subscribe. Dan jika memang ada penjelasan gue yang kurang kalian mengerti, mohon dimaklumin karena kita juga di sini prosesnya masih belajar. Jadi ini adalah project bareng buat kalian semua dan buat gue juga guys. Oke, gue Aro Al Akbar izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.